Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in amma ba'. Oke, hari ini kita akan memulai lagi perkuliahan kita Hukum Perdata Islam. Hukum Perdata Islam kita mulai dari pengantar karena hari ini kita masuk perkuliahan Hukum Perdata Islam A. Kawan-kawan bisa dilihat di slide-nya. Dan kawan-kawan juga harus dipelajari terkait materi-materi hukum perdata Islam ini, karena perkuliahan kita yang kita agendakan di awal pertemuan kita secara offline atau luring tatap muka, tapi karena ada beberapa kendala maka disepakati oleh pihak kampus perkuliahan kita semester ini juga diadakan secara online atau sistem daring. Jadi kawan-kawan, karena kita secara daring, ada beberapa materi yang belum bisa kita sampaikan di sini. Jadi silahkan kawan-kawan bisa untuk mencari materi-materinya dari buku-buku literasi atau beberapa artikel, jurnal ilmiah dari para dosen dan juga jurnal ilmiah dari jurnal-jurnal kampus-kampus lain. Silahkan kawan-kawan download, pilih yang bagus sesuai dengan materi kita, sesuai dengan mata kuliah kita, sesuai dengan apa yang kawan-kawan cari dalam materi-materi yang dalam perkuliahan ini. Jadi silahkan perbanyak materi, perbanyak wawasan, perbanyak khazanah keilmuan dari artikel, jurnal, dan juga buku-buku, karena sistem daring ini Bapak rasa kurang maksimal perkuliahan kita, karena kita mengaca melihat dari perkuliahan kita yang sebelumnya, semester sebelumnya itu kurang maksimal karena perkuliahan secara daring, karena kurangnya tatap muka, maka kurang ada komunikasi interaktif baik antara dosen maupun mahasiswa. Jadi silakan kawan-kawan terlebih dahulu mencari referensi baik dari buku-buku hukum perdata, jurnal, artikel yang lainnya, sehingga ketika kita bertemu nanti silahkan kawan-kawan setelah ini kita masuk ke grup WhatsApp untuk diskusi. Nah, jadi silahkan kawan-kawan diskusi nanti akan lebih aktif lagi. Harapannya lebih aktif lagi karena kawan-kawan sebelumnya sudah membaca, mencari artikel atau buku-buku tentang keperdataan. Oke, kita masuk saja. Untuk pertama, yaitu kita pengantar dulu hukum perdata Islam di Indonesia. Nah, apa itu hukum perdata Islam di Indonesia? Nah, kalau kita melihat hukum di Indonesia ini merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan juga hukum adat. Jadi hukum kita sekarang itu masih campuran dari hukum Eropa, hukum agama, hukum adat, dan juga ada masih hukum dari Belanda. Nah, ini terbukti karena masih beberapa hukum kita, khususnya perdata, itu masih memakai BW. Nah, sebagian besar sistem yang dianut itu kita masih menggunakan sistem yang ada di Eropa sana. Masih kita menggunakan hukum agama kita, masih menggunakan hukum adat, itu hukum yang tidak tertulis, yang belum dikodifikasi. Kalau hukum tertulis itu hukumnya sudah dikodifikasi, yang sudah dipositifkan, yang sudah ada legalisasinya. Itu hukum seperti KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang tidak tertulis itu seperti hukum adat. Nah, itu hukum yang tidak tertulis. Jadi kita masih sebagian besar itu memakai sistem hukum dari hukum agama Eropa dan juga hukum adat. Nah, baik dari hukum perdata maupun pidana, kita masih berbasis pada hukum Eropa kontinental. Nah, khususnya dari Belanda, karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda. Jadi kita masih memakai hukum yang dahulu. Kita masih belum move on. Kita masih memakai hukum-hukum yang dulunya, sehingga memang ada beberapa yang diamandemen, tapi sebagian besar kita masih menggunakan hukum Eropa, hukum Hindia Belanda. Dan juga hukum agama itu sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam. Nah, kalau kita lihat dari sumber hukum dari keperdataan, kita masih
menggunakan hukum agama, Al-Quran, hadis, dan juga sumber hukum Islam. Karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu masih menganut agama Islam. Nah, maka didominasi hukum atau syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan, dan warisan. Nah, ini masih menggunakan hukum agama. Lebih banyak menggunakan hukum agama, yaitu hukum perkawinan, kekeluargaan, baik keluarga parental, matrilineal, dan juga patriarki. Nah, ini kita masih menggunakan sistem hukum, yaitu hukum Islam. Sistem kekeluargaan hukum Islam. Dan juga waris kita masih menggunakan, lebih banyak kita menggunakan hukum Islam. Dan juga ada beberapa kultur budaya kita, jadi kita masih menggunakan hukum adat. Hukum adat juga masih berlaku. Nah, selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum adat yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara. Nah, selain hukum agama tadi, selain hukum Islam tadi, juga Indonesia karena masih mewarisi budaya-budaya lokal, budaya yang ada di Indonesia, maka kita masih memakai hukum adat. Nah, ini kalau kita berbicara sistem kekeluargaan, maka kita melihat adanya hukum adat ini seperti tadi yang kita katakan di awal, ada patriarki. Nah, itu menggunakan hukum adat. Ada matriarki, sistem kekerabatan matriarki, sistem kekerabatan parental. Nah, ini menggunakan sistem hukum yang ada pada wilayah hukum adat. Patriarki itu lebih kekuasaannya kepada kekuasaan seorang laki-laki. Matriarki itu lebih kepada kekuasaan seorang perempuan atau istri. Kalau parental, kekuasaannya lebih kepada di antara keduanya, yaitu tidak ada yang lebih berkuasa antara laki-laki maupun perempuan. Oke, next. Nah, umat Islam di Indonesia adalah paling mayoritas dalam dunia Islam. Paling mayoritas dalam dunia Islam internasional. Karena sangat menarik untuk memahami alur perjalanan hukum perdata Islam di tengah-tengah komunitas Islam terbesar di dunia. Jadi di Indonesia kita adalah umat Islam terbesar di dunia. Maka sangat menarik ketika kita berbicara hukum perdata, apalagi perdata Islam, karena paling banyak atau umat muslim terbanyak itu ada di negara Indonesia. Jadi sangat menarik sekali ketika kita berbicara hukum perdata Islam. Nah, tindakan yang diambil oleh para tokoh Islam Indonesia terdahulu setidaknya dapat menjadi bahan telaah penting di masa datang. Sejarah itu menunjukkan bahwa proses islamisasi sebuah masyarakat bukanlah proses yang dapat selesai seketika. Jadi, untuk hukum yang dikodifikasi ini tidaklah seperti membalikan telapak tangan, tidak mudah. Karena ketika hukum itu sudah ada legalisasinya, sudah dipositifkan, sudah menjadi undang-undang keperdataan atau yang disahkan, maka itu wajib ditaati. Nah, pembentukan hukum di Indonesia dalam arti pembangunan hukum nasional sesungguhnya telah berlangsung kalau kita lihat sejak tahun 1970 dan sampai saat ini belum dilakukan evaluasi secara mendasar, belum dilakukan amandemen secara mendasar dan komprehensif terhadap kinerja model hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Jadi belum ada keseluruhan secara komprehensif, belum ada. Nah, selama ini ukuran keberhasilan pembangunan hukum itu selalu dilihat dari segi jumlah produk hukum yang telah dihasilkan oleh lembaga yang berhak mengesahkan undang-undang. Nah, ini yang sering terlihat ya. Dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia, kalau kita lihat dari sejarahnya, dapat disimpulkan bahwa hukum yang berlaku saat ini sangat dipengaruhi oleh kekuatan politik. Paling tidak dapat kita lihat dalam aspek politik hukum secara nasional. Apalagi sekarang kalau kita lihat politik itu semakin panas dan semakin memanas. Nah, ini begitu pula kalau kita melihat halnya dengan hukum Islam di Indonesia. Senantiasa hukum ini berada dalam pengaruh kekuatan politik. Nah, hukum ini berada dalam pengaruh kekuatan politik kalau kita lihat ya. Nah, oleh karena itu
konfigurasi pembentukan hukum Islam Indonesia selalu diiringi dengan vested interest politik. Nah, ini yang perlu kita ingat. Nah, di Indonesia, proses pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional ditandai dengan masuknya beberapa aspek Islam ke dalam undang-undang, baik yang langsung menyebutkannya dengan istilah hukum Islam maupun yang tidak menyebutkan langsung istilah hukum Islam, bisa masuk dalam keperdataan, pidana, maupun yang lainnya. Nah, pembentukan hukum Islam sendiri itu ke dalam hukum nasional memang menimbulkan masalah baru. Nah, kalau kita lihat ya, pembentukan hukum Islam ke dalam hukum nasional memang menimbulkan masalah yang baru. Apa masalahnya? Banyak. Ketika talak satu di dalam hukum Islam, nah, ketika masuk ke pengadilan, ranah hukum nasional yang sudah delegalisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 ataupun Inpres KHI Kompilasi Hukum Islam, maka akan berbeda ketika sudah talak 1, 2, 3 di luar pengadilan, masuk ke pengadilan itu talak 1. Nah, ini kan menimbulkan masalah yang baru. Artinya, harus ada unifikasi hukum meskipun memiliki sisi positif dalam hal memenuhi kebutuhan hukum bagi umat Islam. Nah, untuk itu pula dibutuhkan unifikasi, dan ini tidak bisa terjadi dengan sendirinya. Melainkan ini dibutuhkan kekuatan politik juga. Makanya umat Islam ada yang namanya politik Islam. Nah, atau hukum tata negara Islam. Nanti insya Allah kedepannya kita akan ada prodi kita hukum tata negara, termasuk kepada hukum politik Islam. Oke, kita lanjut. Nah, masuk slide yang ini. Oke, kalau kita lihat ya, hukum Islam ini dipisahkan dari kepentingan khusus masyarakat lokal dan digeneralisasikan bagi kepentingan segenap umat. Dan hukum Islam adalah hukum ketuhanan yang berlaku bagi setiap muslim dimanapun berada. Nah, hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi yang paling khas dari pandangan hidup Islam. Kalau kita lihat ya, dan dari lihat juga intisari dari Islam itu sendiri, istilah fikih yang berarti pengetahuan menunjukkan bahwa sejak awal Islam menganggap pengetahuan tentang hukum suci sebagai pengetahuan. Nah, sementara dalam ilmu teologi, nah, belum pernah mencapai posisi yang sama dalam Islam, dan hanya tasawuf yang mampu mengimbangi pengaruh hukum dalam pemikiran umat Islam. Makanya dalam perkuliahan kita, dalam materi kita di kampus ada yang namanya filsafat hukum Islam, biar kita bisa mampu memikir bagaimana hukum nanti yang berlaku yang sesuai dengan kondisi pada masyarakat setempat. Yang ini seringkali dimenangkan antara filsafat pemikiran umat Islam dan juga nanti ada yang namanya pengetahuan teologi. Nah, ini yang seringkali terbukti untuk membantu bagaimana menemukan hukum yang sesuai dengan kondisi saat ini, dan juga tidak lepas dari kondisi hukum yang tidak keluar dari koridor-koridor hukum Islam yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, hukum ini termasuk pokok termasuk bahasan yang agak sempit ya, tetap merupakan sumber suatu elemen yang penting jika bukan yang paling penting. Oke, menjadi yang penting walaupun tidak menjadi bagian yang penting. Dalam perjuangan yang dipertarungkan dalam Islam antara tradisionalisme, yaitu hukum adat, dan juga modernisme di bawah pengaruh ide-ide barat. Nah, selain itu juga, semua kehidupan umat Islam, baik literatur bahasa Arab, dan disiplin Arab, serta keislaman tentang belajar sangat dipengaruhi oleh gagasan-gagasan. Maka mustahil memahami Islam tanpa memahami hukum Islam. Mustahil memahami hukum perdata Islam tanpa memahami hukum Islam. Makanya kawan-kawan ada yang namanya mata kuliah usul fikih, mata kuliah fikih, mata kuliah qawaid fikih, mata kuliah filsafat hukum Islam, yang ini akan membantu kita bagaimana mengintegrasikan hukum perdata Islam itu yang sesuai dengan hukum Islam, karena mayoritas kita masyarakat muslim. Makanya di awal tadi Bapak sampaikan bahwa sangat
menarik sekali, sangat menarik sekali di Indonesia kita membahas hukum perdata Islam. Sangat menarik sekali karena di Indonesia termasuk umat muslim terbesar. Nah, makanya sangat menarik sekali ketika kita membahas dan memperdalam, mencetus hukum perdata Islam. Nah, sungguh ironis ya, negara terbesar umat muslim sampai saat ini belum punya hukum belum punya hukum yang itu dikodifikasi mayoritasnya dari hukum Islam itu sendiri. Nah, kalau kita melihat peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional, nah kalau kita lihat ya, hukum Islam itu dalam pembangunan hukum nasional ada beberapa fenomena yang bisa dijumpai dalam praktek. Nah, pertama, hukum Islam berperan dalam mengisi kekosongan hukum dalam hukum positif. Nah, itu pasti. Ya, dalam hal ini hukum Islam diberlakukan oleh negara sebagai hukum positif bagi umat Islam. Yang kedua, hukum Islam berperan sebagai sumber nilai yang memberikan kontribusi terhadap aturan hukum yang dibuat. Oleh karena itu, aturan hukum tersebut bersifat umum. Nah, tidak memandang perbedaan agama, maka nilai-nilai hukum Islam dapat berlaku pula bagi seluruh warga Indonesia. Nah, hukum Islam sebuah hukum yang suci, pada dasarnya ia tidak irasional. Hukum ini tidak diciptakan oleh sebuah proses irasional dari wahyu yang berkesinambungan. Namun itu diciptakan oleh suatu metode interpretasi rasional, standar-standar keagamaan, serta aturan-aturan moral yang diintrodusir ke dalam pokok bahasan yang memberikan kerangka bagi tata struktural. Makanya ada yang namanya karakter yuridis formal. Ini yang sering digunakan, tapi juga ini adalah karakter yuridis formalnya kurang dikembangkan dalam yuridis formal hukum Islam itu sendiri. Nah, karena tujuan hukum itu yang dibahas memberikan norma-norma material yang nyata dan tidak mengarah pada pemaksaan aturan formal dengan memainkan kepentingan yang bertarung dalam politik nasional tadi. Makanya kan di awal Bapak sampaikan bahwa hukum kita masih di bawah naungan kekuatan politik. Nah, kalau kita lihat dalam sejarah hukum di Indonesia, nah hukum Islam dalam perkembangannya itu mengalami pasang surut, terutama setelah bangsa Indonesia mengalami masa penjajahan Belanda. Ini sangat pasang surut sekali kalau kita lihat ya sejarah dari hukum itu sendiri, baik Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, baik KHI, kompilasi hukum Islam, ini sejarah yang sangat panjang sekali. Apalagi dari KHI, nah ini sangat panjang sekali perdebatannya bagaimana kompilasi hukum Islam ini memainkan perannya di sana para tokoh-tokoh kita, baik dalam perkawinan, kewarisan, wakaf dan sebagainya, termasuk juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Nah, ini sangat banyak sekali dialek-dialek yang panjang. Nah, hukum Islam di Indonesia diupayakan sedikit demi sedikit dihapus, apalagi setelah ini pada masa Belanda sedikit dihapus setelah Snoeck-Hartogné dengan teori resepsinya berusaha menghilangkan hukum Islam. Makanya kata Prof. Hazairin, teori resepsi itu termasuk teori iblis. Nah, tadi Snoeck-Hartogné tadi ini beliau berusaha sekali ingin menghilangkan hukum Islam dengan cara membenturkan hukum Islam dengan hukum adat. Nah, makanya kan ada beberapa hukum adat dengan hukum Islam itu dibenturkan. Nah, kadang-kala ini dipermainkan sehingga antara hukum adat dengan hukum Islam itu tidak sinkron. Akhirnya maka ada salah satu yang dikebiri. Nah, maka ketika ada salah satu yang dikebiri, ketika ada yang tidak sepakat, tidak senang, maka akan lahirlah ide-ide atau pokok bahasan yang baru lagi. Nah, hukum Islam menjadi sumber hukum nasional. Selain hukum adat dan juga Belanda, hukum Islam juga menjadi sumber hukum nasional.
Dalam hukum perdata itu ada yang namanya hukum keluarga. Nah, hukum keluarga yang ada di negara-negara muslim, terutama di Indonesia yang dikenal dunia sebagai negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, mengalami pembaruan khususnya dalam hukum keluarga. Nah, harusnya ada pembaruan lagi dan juga ada amandemen. Kemarin tahun 2019 baru ada undang-undang terkait masalah anak di bawah umur, anak yang menikah yang awal 16 tahun laki-laki untuk perempuan, 19 tahun untuk laki-laki, maka di amandemen undang-undang tahun 2019 laki-laki dan perempuan itu sama umurnya 19 tahun. Nah, di Indonesia ketentuan tentang peraturan perkawinan, nah ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan peraturan pelaksananya dalam bentuk PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan hukum material perkawinan. Nah, sedangkan hukum formalnya Undang-Undang peraturan formalnya itu ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan sebagai aturan pelengkap untuk para hakim adalah KHI sebagai pelengkapnya, yaitu kompilasi hukum Islam. Adapun lahirnya KHI di Indonesia didasarkan pada beberapa pertimbangan. Nah, ini KHI ini adalah Inpres ya, Instruksi Presiden tahun 91. Nah, KHI ini lahir ada beberapa pertimbangan, sedikit kita bahas ya. Ada beberapa pertimbangan. Pertama adalah sebelum lahir undang-undang perkawinan, maka perkawinan di Indonesia diatur oleh fikih munakahat yang materinya berasal dari mazhab Syafi'i. Maka perlu adanya KHI, kompilasi hukum Islam. Dengan dikeluarkannya undang-undang perkawinan, maka peraturan itu berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia. Nah, selain itu pula, di sisi lain sekalipun fikih munakahat itu bermazhab Syafi'i, tapi dalam pendapat Syafi'i juga terdapat perbedaan yang dapat diselesaikan dengan fatwa dalam hal menyelesaikan perkara. Misalnya dengan pendapat yang berbeda akan dapat menyulitkan penyelesaian perkara dan akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum. Maka lahirlah pula adanya KHI atau kompilasi hukum Islam agar kiranya melengkapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Oke, next saja. Nah, ini masuk kepada hukum perdata. Pengertian hukum perdata. Kalau pengertian hukum kawan-kawan sudah paham. Nah, ini kita masuk kepada pengertian hukum perdata. Hukum perdata menurut Prof. Sobekti, segala hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan. Nah, ini menurut Profesor Sobekti. Menurut Profesor Dr. Salim, keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik itu yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan di dalam pergaulan kemasyarakatan. Nah, kalau menurut bawahnya lagi, semua peraturan yang mengatur hak dan kewajiban. Jadi mengatur hak dan kewajiban perorangan dalam hubungan masyarakat. Jadi mengatur peraturan, mengatur hak dan kewajiban dalam masyarakat, baik harta maupun benda, yang ini kaitannya antara orang atas dasar logika. Hukum perdata disebut juga dengan hukum privat karena mengatur kepentingan perseorangan antara orang perorangan. Nah, ini antara yang satu dengan yang lainnya dalam hubungan masyarakat ada yang mengatur hak dan kewajibannya. Jadi ada hak dan kewajiban yang diatur dalam hubungan masyarakat. Nah, ini apa yang dimaksud dengan hukum perdata Islam? Oke, kita next. Nah, ini pengertian hukum perdata Islam. Tadi kita sudah melihat hukum perdata itu kita mengatur ada hak dan kewajiban dari individu kepada masyarakat. Nah, ini hukum perdata Islam. Menurut Profesor Muhammad Daud Ali,
adalah sebagian dari hukum Islam yang telah berlaku secara yuridis formal atau menjadi hukum positif dalam tata hukum Indonesia yang isinya hanya sebagian dari lingkup muamalah. Jadi hanya sebagian lingkup muamalah saja yang masuk pada hukum perdata Islam. Nah, di bawahnya pengertian hukum perdata adalah mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, aturan tentang jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, persyarikatan atau kerjasama bagi hasil, ini biasanya di bank, pengalihan hak dan segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksi, ini misalnya dalam jual beli. Tidak hanya itu saja, perdata Islam juga mengatur tata cara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, zakat, wakaf, dan ekonomi syariah. Nah, ini banyak dalam perdata Islam itu yang diaturnya, baik dalam waris, ada masalah waris, wasiat, zakat, wakaf. Nah, ini wakaf yang sudah ditulis, yang dicatatkan, ada akta wakafnya, dan juga ada beberapa zakat, hibah, wasiat, yang mana wasiat ini boleh dilaksanakan, dan juga harus ada, kalau hibah ini nanti harus ada akta notarisnya ya, biar lebih kuat untuk dalil hibah atau pemberian tersebut. Oke, next. Nah, ini hukum dikatakan dapat hidup dilihat dari dua segi, yaitu sosiologis dan juga yuridis. Nah, hukum perdata, kalau kita melihat ya, hukum perdata Islam, silakan kawan-kawan lihat slide-nya. Nah, kalau kita lihat hukum perdata Islam di Indonesia itu merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Itu yang berasal dari hukum Islam yang notabene merupakan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an. Dari Al-Quran, hadis, ijma, dan sumber hukum lainnya. Nah, dan yang lebih melalui adanya proses positivisasi yang telah menjadi hukum positif. Nah, juga hukum perdata Islam ini tadi merupakan hukum positif yang berlaku di Indonesia yang berasal dari hukum Islam. Itu adalah Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, dan sumber hukum yang lainnya yang melalui proses positivisasi telah menjadi hukum positif. Makanya disebut dengan hukum positif. Nah, hal ini perlu dijelaskan. Boleh kita jelaskan kembali, mengingat hukum Islam, Islamic law, tidak sama dengan syariah atau fikih. Nah, tidak sama dengan syariah atau fikih karena ada produk hukum lain seperti adanya fatwa, putusan pengadilan, jurisprudensi, dan undang-undang yang secara keseluruhan tidak terpisahkan merupakan satu kesatuan dari bangunan hukum Islam itu sendiri. Nah, hal ini agak unik ya, karena tidak semua negara Islam memiliki yang seperti ini. Misalnya di Saudi Arabia kita tidak menemukan satupun peraturan produk legislatif yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Nah, juga kalau kita melihat di negara-negara lain, nah itu juga belum kita temukan. Nah, oleh karena itu, mengingat negara kita adalah negara yang tidak berdasarkan atas agama tertentu, maka berkembangnya hukum Islam menjadi menarik untuk ditelaah. Jadi sangat menarik sekali ketika kita menelaah hukum Islam itu sendiri. Makanya dalam skripsi banyak sekali kan adanya tinjauan hukum Islam, adanya tinjauan hukum adat, adanya tinjauan hukum positif, atau adanya komparasi dengan hukum Islam, hukum positif, dan juga hukum adat. Nah, ini menjadi sangat menarik sekali karena kita tidak berdasarkan atas agama tertentu. Nah, kalau di Saudi Arabia jelas hukumnya adalah memakai hukum Islam. Nah, jadi yang seperti kita sampaikan tadi, memang ini agak unik di Indonesia karena tidak semua negara Islam memiliki hal yang seperti ini. Tidak memiliki hukum yang seperti ini. Seperti Saudi tadi kan, tidak ditemukan satupun peraturan produk legislatif yang dijadikan pedoman dalam kehidupan bernegaranya. Cuma ada di Indonesia saja. Nah, positivisasi yang terjadi di Indonesia ini merupakan transformasi atas nilai-nilai hukum Islam baik sebagian maupun seluruhnya,
yang menjadi norma substantif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Haji, Undang-Undang Perbankan, baik Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 maupun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah adanya KHI, itu adanya kompilasi hukum Islam yang berdasarkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 1991, yang pada waktu itu lahir KHI ini pada tanggal 10 Juni tahun 1991, serta adanya kompilasi hukum ekonomi syariah. Ini berdasarkan perma ya, peraturan ada perma nomor 2 tahun 2008. Nah, juga termasuk ke dalam hukum perdata Islam bisa mencakup adanya hukum keluarga, hukum ekonomi, hukum politik, hukum acara, dan lain sebagainya. Ini masuk kepada adanya di KHI, ada di Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 juga ada. Nah, hukum seperti kita lihat tadi adalah mengatur atau peraturan yang bersifat memaksa. Nah, kalau kita lihat ya, yang itu tadi, hukum itu sifatnya memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, yaitu negara. Nah, ini ada sanksi ketika melanggar peraturan-peraturan tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 74, dalam KHI kompilasi hukum Islam, ketika ada yang melanggar, maka ada beberapa sanksi, walaupun ada beberapa sanksi yang tidak tertulis. Contoh seperti ketika laki-laki dan perempuan menikah tidak dicatatkan secara resmi di KUA, maka dia tidak punya buku nikah. Nah, sanksi tidak tertulisnya, maka dia tidak mendapatkan buku nikah. Dan juga ketika mempunyai anak, maka anaknya tidak mendapatkan akta kelahiran yang binnya itu bin ayah, maka hanya bisa bin ibu saja. Itu merupakan sanksi tidak tertulisnya. Oke, kita next. Kepanjangan ya, sudah 32 menit. Oke, jika kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia kita analisis, maka perlu diungkapkan produk pemikiran hukum Islam dalam sejarah perilaku umat Islam yang melaksanakan hukum Islam di Indonesia seiring pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, itu ada ini, bisa kawan-kawan lihat di slide. Pertama ada syariah. Syariah adalah hukum Islam yang tidak mengalami perubahan sepanjang zaman dan mengikat pada setiap umat Islam yang didasari oleh akidah dan akhlak Islam yang merupakan jalan hidup yang wajib ditempuh oleh setiap muslim. Jadi syariah ini adalah hukum Islam yang tidak mengalami perubahan sepanjang zaman. Yaitu syariah ini yang menjadi salah satu pokok pedoman, itu hukum perdata Islam. Kedua adalah fikih. Fikih adalah hukum Islam yang berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari suatu dalil, ayat, nas Al-Quran, atau hadis. Tingkat pengamalan hukum Islam didasari oleh keimanan setiap orang Islam, sehingga ditemukan pengamalan hukum itu bervariasi pada setiap suku dan tempat. Sebagai contoh, puncak pemikiran fikih di Indonesia adalah kompilasi hukum Islam. Itu adanya lahirnya kompilasi hukum Islam atau disebut dengan KHI. Nah, ini adalah beberapa pengamalan hukum Islam yang didasari oleh keimanan setiap orang, sehingga ditemukan pengamalan hukum itu bervariasi, adanya variasi. Nah, contoh kita di Indonesia ada beragam mazhab, tapi yang terkenal ada 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Nah, ketika kita benturkan pemahaman ini, maka bervariasi hukum yang terjadi. Nah, begitu juga dalam KHI, ini banyak variasi hukumnya. Dalam keperdataan, apalagi kita melihat Undang-Undang Nomor 1 tahun 74 juga bervariasi hukumnya. Itu kalau kita lihat, baik dari hukum dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, itu ada beberapa perbedaan. Nah, kalau kita lihat KHI itu
tidak lepas dari pemikiran-pemikiran yang ada dalam mazhab, yang dan lebih banyak menggunakan mazhab Syafi'i dalam pengambilan hukum di KHI atau kompilasi hukum Islam. Selanjutnya adalah fatwa. Fatwa adalah hukum Islam yang dijadikan jawaban oleh seseorang atau lembaga. Nah, contoh seperti fatwa MUI mengenai larangan Natal bersama antara orang Kristen dengan orang Islam. Nah, ini adalah jawaban atau ada keluhan dari masyarakat, maka MUI ini mengeluarkan fatwanya. Nah, ketika terjadi mungkin ada hukum-hukum yang diharuskan ada lembaga yang mengeluarkan, maka MUI ini mengeluarkan fatwa yang secara yuridis itu diakui. Walaupun MUI ini itu lembaga independen. Nah, jadi tapi dia berhak mengeluarkan fatwa yang itu bisa ditaati seluruh umat muslim yang ada di Indonesia. Selanjutnya keputusan PA, pengadilan agama. Nah, keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama yang bersifat mengikat dan dapat bernilai sebagai jurisprudensi yang dalam kasus-kasus tertentu dapat dijadikan oleh hakim sebagai referensi hukum. Jadi jurisprudensi hakim itu adalah bisa dijadikan sebagai referensi hukum ketika ada beberapa hukum yang mungkin perlu adanya referensi baru, maka jurisprudensi pun juga bisa dijadikan sebagai referensi hukum. Itu keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama, dan ini sifatnya juga mengikat bagi orang yang terlibat di dalamnya. Selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 7 Perundang-undangan Indonesia. Nah, hukum Islam yang mengikat secara hukum ketatanegaraan. Hukum Islam itu yang mengikat secara hukum ketatanegaraan. Contoh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yaitu memuat hukum Islam dan mengikat kepada setiap warga negara Republik Indonesia. Nah, perundang-undangan kita bisa lihat ya, yang mengikat secara hukum ketatanegaraan itu contoh konkretnya saja Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74. Ini kawan-kawan bisa baca lagi referensi yang lainnya. Ini kita next aja ya, biar lebih nanti banyak diskusi kita di grup. Kalau materi saja kayaknya kurang maksimal, karena kalau kita lihat video saja kemungkinan kawan-kawan ada yang skip, ada yang dilewati. Nah, jadi kita persingkat saja biar lebih hemat waktunya. Oke, next. Oh, ini kayaknya agak error ya slide-nya. Oke, selanjutnya ini adalah hukum perdata. Sumber hukum perdata. Nah, sumber hukum perdata itu pertama adalah dari Algemeen Bepeling dari Belanda, disingkat dengan AB. Nah, itu adalah ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia. Kedua, sumber hukum perdata kita adalah BW atau KUH Perdata. Nah, ini adalah ketetapan hukum produk Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia menurut asas konsordanti. Selanjutnya KUH Dagang atau White Book Van Compendable, yaitu WVK. Nah, itu sumber hukum perdata. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 mengenai pokok agraria. Undang-undang ini mengatur tentang hukum pertanahan yang mempunyai landasan pada hukum adat. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1996 itu mengenai ketetapan pokok perkawinan. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 mengenai hak tanggungan terhadap tanah dan juga benda yang berhubungan dengan tanah. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 96 mengenai jaminan fidusia. Jaminan fidusia ini adalah seperti kita kredit kendaraan bermotor atau kredit rumah, KPR lah misalnya. Nah, ini sama dengan ini contoh sebagai jaminan fidusia. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 mengenai lembaga jaminan simpanan.
Selanjutnya instruksi presiden itu KHI kompilasi hukum Islam nomor 1 tahun 1991 mengenai keperdataan atau hukum keluarga. Yang bisa kawan-kawan lihat next selanjutnya ya. Nah, ini macam-macam hukum perdata. Pertama adalah hukum perorangan atau pribadi. Hukum perdata itu adalah subjeknya orang dan badan hukum, itu subjek hukumnya. Dan hukum perorangan pribadi itu manusia sebagai subjek hukum. Dalam hukum keluarga ada perkawinan. Nah, ini macam-macam hukum perdata ya. Hukum keluarga itu ada perkawinan, hukum kekayaan, hukum perikatan yang sifatnya kehartaan antar dua orang atau lebih, hukum waris, pembagian harta peninggalan seseorang ahli waris, urutan penerimaan ahli waris, hibah dan juga wasiat. Nah, ini dalam macam-macam hukum perdata meliputi yang ada. Silakan kawan-kawan bisa lihat di slide. Nah, ini macam-macam dalam hukum perdata, yaitu hukum perorangan, dalam pribadi, yaitu bagaimana antara individu dengan individu yang lain, yaitu manusia sebagai subjek hukumnya. Dalam hukum kekeluargaan, nah ini ada perkawinan. Nah, kalau kita lihat dalam sistem keluarga kan, sistem keluarga tadi kita lihat ada patriarki, matriarki, dan juga ada parental. Nah, ini maka ranahnya perkawinan masuk kepada hukum yang mana? Dalam perkawinan sistem kekeluargaan ini bisa kita lihat sistem hukum kekeluargaan masuk kepada misalnya perkawinan endogami, pada perkawinan eksogami. Nah, ini masuk kepada hukum kekerabatan. Nah, sistem hukum kekerabatan ini kalau eksogami kan perkawinan antara suku yang satu dengan di antar suku atau antar klan saja, atau antar ras suku masing-masing. Ini perkawinan eksogami itu perkawinan antar suku atau antar ras, antar suku Banjar misal dengan suku Jawa, suku Jawa misal dengan suku Batak. Nah, ini adalah perkawinan eksogami. Nah, kalau perkawinan endogami ini perkawinan antar suku saja dan tidak boleh menikah dengan suku yang lain. Misalnya suku Banjar hanya boleh menikah dengan suku Banjar, suku Jawa hanya boleh menikah dengan suku Jawa. Dan ini masih ada terjadi bahwa suku Sunda, orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jawa, khususnya Jogja. Orang Sunda tidak boleh menikah dengan orang Jogja atau suku Jawa. Nah, ini disebut dengan perkawinan endogami, yaitu harus sesama suku saja. Kalau di luar suku maka perkawinan namanya perkawinan eksogami. Kalau sesama suku, antar suku, dalam suku itu perkawinan endogami. Di luar suku atau antar suku itu namanya perkawinan eksogami. Nah, ini kalau kita lihat dalam sistem hukum kekeluargaan, dalam sistem hukum perkawinan ada parental tadi, ada patriarki tadi, ada matriarki tadi, dan ini masuk kepada keluarga inti dan juga masuk kepada keluarga secara luas. Kalau keluarga inti bisa dilihat dari ayah, ibu, dan anak, itu keluarga inti. Kalau keluarga luas itu terdiri dari kakek, nenek, suami, istri, anak, bisa acil atau bibi, paman, dan sebagainya, itu masuk kepada keluarga secara luas. Nah, kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia itu pertama adalah asas hukum perdata Islam adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang pengadilan agama dan beberapa instruksi pemerintah. Selanjutnya, ini kekuatan hukum perdata Islam ya. KHI yang menjadi pedoman bagi para hakim di Indonesia. Kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia dianalisis. Nah, jadi KHI ini juga menjadi kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia. Selanjutnya adalah produk pemikiran hukum Islam, yaitu ada syariah yang seperti kita jelaskan tadi. Ada syariah, ada fikih, ada fatwa ulama, ada fatwa dari MUI, ada fatwa ulama dari hakim,
Ada putusan pengadilan yaitu sifatnya jurisprudensi, dan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Ini adalah menjadi kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia. Yaitu produk pemikiran hukum Islam itu menjadi kekuatan hukum perdata Islam di Indonesia. 44 menit sudah ya. Oke, next lagi. Nah, ini berbicara subjek hukum. Oke. Subjek hukum yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah manusia atau orang dan badan hukum. Jadi subjek hukum itu ada dua. Pertama adalah manusia atau orang dan juga badan hukum. Subjek hukum adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum. Jadi subjek hukum ini adalah mempunyai hak dan kewajiban. Ada hak dan juga ada kewajibannya. Oke, kita next saja. Nah, ini pertama kita bahas tentang manusia, itu orang. Nah, ini. Sebentar. Nah, ini. Alasan manusia sebagai subjek hukum pertama adalah manusia mempunyai hak-hak subjektif. Selanjutnya, kewenangan hukum manusia itu adalah kenapa alasannya manusia sebagai subjek hukum? Itu karena kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti kecakapan untuk menjadi subjek hukum, yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Nah, jadi manusia ini dia cakap hukum ya, dan juga sebagai pendukung hak dan kewajibannya. Nah, kalau kita berbicara manusia, orang perorangan, maka kita karena hukum perdata ini tidak lepas dari hukum kekerabatan atau hukum keluarga, maka subjek hukum dalam hukum keluarga itu ada pada yang kita jelaskan tadi, itu keluarga inti dan juga keluarga secara luas. Itu pertama adalah orang tua, yaitu ayah, ibu dan anak, itu masuk kepada keluarga inti. Nah, ini sebagai subjek hukum dalam keluarga. Kalau kita lihat secara keluarga luas, sistem kekerabatan yang luas itu subjek hukumnya adalah adanya kakek, nenek, ayah, ibu, anak, ada paman, bibi, acil, dan sebagainya. Nah, ini sebagai subjek hukum dalam keluarga. Nah, masuk lagi kepada keluarga parental tadi, masuk kepada keluarga patriarki tadi, masuk kepada keluarga matriarki tadi, dalam masuk kepada sistem hukum kekerabatan. Kita benturkan lagi dengan sistem hukum yang ada pada hukum adat. Nah, ini masuk pada orang perorangan dalam sistem hukum dalam hukum keluarga. Nah, oke. Pada tiap-tiap orang masih manusia ya. Kenapa alasan manusia sebagai hukum? Pada tiap-tiap seorang manusia sudah menjadi subjek hukum secara kodrati atau secara alami. Anak-anak serta balita pun sudah dianggap sebagai subjek hukum. Kita lihat pada pasal 2 KUH Perdata. Orang yang dapat melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa, itu berumur 21 tahun atau yang sudah kawin. Walaupun umurnya baru 15 tahun, tapi dia sudah kawin, dia sudah nikah, maka dia sudah masuk kepada orang dewasa. Nah, orang-orang selanjutnya lagi, orang-orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Itu bisa seperti seorang wanita yang bersuami, itu pasal 1330 KUH Perdata. Itu seorang wanita juga ketika bersuami, yaitu di bawah pengampuan juga. Dan juga orang yang orang yang di bawah pengampuan juga seperti misalnya orang yang tidak waras, bahasa kasarnya seperti orang gila. Nah, itu maksudnya di bawah pengampuan. Nah, kita next. Nah, ini syarat-syarat orang yang cakap hukum. Nah, kita bahas di sini ya tadi. Oke. Syarat-syarat seorang yang cakap hukum pertama adalah seseorang yang sudah dewasa. Nah, kalau kita lihat kedewasaan, biasa kita lihat dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 74 dan juga KUH Perdata serta KHI. Orang yang sudah dewasa, kalau KHI tadi kan Undang-Undang Perkawinan, ketika sudah menikah maka dia sudah masuk kepada dewasa. Seseorang yang berusia di bawah 21 tahun tapi pernah menikah. Nah, ini maksudnya tadi orang yang sudah menikah walaupun dia 21 tahun, maka dia sudah masuk kepada jenjang orang dewasa.
Seseorang yang sedang tidak menjalani hukum. Selanjutnya berjiwa sehat dan berakal sehat. Nah, ini seseorang yang dianggap sebagai cakap hukum. Selain yang ada ini, itu misalnya orang yang belum dewasa, orang masih umur 15 tahun, maka dia belum cakap hukum. Ketika dia melakukan misalnya transaksi jual beli, maka tidak sah transaksinya yang nilainya nominalnya gede, yang besar. Misalnya jual beli mobil atau jual beli tanah yang harganya miliaran, yaitu perlu akta dari akta notaris jual beli tanah misalnya dengan nominal yang miliaran. Nah, ini kalau di bawah umur yang belum dewasa atau di bawah umur 21 tahun, maka transaksinya batal atau tidak sah menurut hukum positif. Kecuali dia sudah menikah walaupun umurnya masih di bawah 21 tahun. Dia tetap cakap hukum kalau dia sudah menikah. Dan juga yang penting dia berjiwa sehat dan juga akal sehat, tidak gila. Kalau dia gila, maka dia di bawah pengampuan. Nah, kalau dia sakit, maka juga dia di bawah pengampuan. Nah, kriteria orang yang tidak cakap hukum. Nah, ini yang tidak cakap hukum. Pertama adalah orang yang masih di bawah umur. Kedua, orang yang tidak sehat pikirannya. Seperti yang gila tadi. Nah, dia masuk kepada di bawah pengampuan. Yang ketiga adalah kriteria orang yang tidak cakap hukum, perempuan dalam pernikahan. Nah, jadi seorang wanita. Nah, ini berdasarkan SEMA ya. Nomor 3 tahun 1963 bahwa wanita itu dikatakan tidak cakap hukum. Nah, kalau wanita yang dia itu sudah menikah, maka dia di bawah pengampuan suaminya. Nah, ini kita lihat SMA ya, nomor 3 tahun 1963. Kalau perempuan sudah menikah, maka dia di bawah pengampuan suaminya. Oke, kita next. Waktunya sudah mepet 51 menit. Dikhawatirkan kawan-kawan tidak melihat videonya secara sempurna atau di skip. Jadi kita bersingkat saja penjelasannya. Jadi tadi kita lihat orang ya. Nah, sekarang kita lihat badan hukum sebagai subjek hukum. Pertama adalah badan hukum ialah badan usaha yang berdasarkan hukum yang berlaku serta berdasarkan pada kenyataan persyaratan yang telah dipenuhinya telah diakui sebagai badan hukum. Kedua, badan hukum itu dapat dikategorikan sebagai subjek hukum, yaitu sama dengan manusia disebabkan karena pertama adalah badan hukum itu mempunyai kekayaan sendiri. Kedua, sebagai pendukung hak dan kewajiban. Ketiga, dapat menggugat dan digugat di muka pengadilan. 4, ikut serta dalam lalu lintas hukum, bias melakukan jual beli. 5, mempunyai tujuan dan kepentingan hukum. Jadi subjek hukum badan hukum ini 11-12 atau sama saja dengan subjek hukum sebagai manusia. Itu 11-12 sebagai subjek hukum orang tadi dengan subjek hukum badan hukum itu kurang lebih saja. Oke, kita next lagi ya. Nah, ini kita bisa lihat badan hukum itu di belakang ada dua bentuk, yakni badan hukum publik dan juga badan hukum privat. Nah, kalau badan hukum publik, badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik atau yang menyangkut kepentingan publik atau orang banyak atau negara umumnya. Nah, kalau badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang di dalam badan hukum itu. Nanti kawan-kawan bisa bedakan ya antara badan hukum publik dengan badan hukum privat. Kalau publik ini adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik itu sendiri. Nah, contoh seperti pemerintah. Contoh seperti gubernur misalnya, pemerintahan. Nah, inilah badan hukum publik. Dan yang bisa menyidangnya ini hanya masuk kepada PTON atau Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, kalau badan hukum privat ini tidak bisa masuk kepada PTON. Nah, kalau badan hukum publik ini masuknya ke PTON, tidak masuk ke
ke pengadilan yang lainnya atau pengadilan negeri, tidak masuk. Kalau hukum badan privat itu tidak masuk kepada hukum PTOIN. Nah, kalau badan hukum publik ini sebagai pemerintahan, misalnya gubernur, bupati. Nah, ini nanti ranahnya kalau ada bermasalah maka masuk kepada pengadilan tata usaha negara yang akan menyidangnya ketika terjadi permasalahan atau ada masalah. Nah, kalau badan hukum privat, maka ini badan hukumnya adalah ketika ada masalah, yang terjadi masalah maka masuk pada hukum pengadilan negeri atau pengadilan tinggi negeri. Contohnya misalnya badan hukum privat ini seperti perusahaan, nah itu pribadi, atau koperasi misalnya, atau yayasan. Nah, kita di kampus ini kan STAI ini karena masih swasta, itu yayasan. Nah, kan ini juga punya badan hukum namanya badan hukum privat. Nah, kalau badan hukum publik tadi ini sifatnya ada kepemerintahan dan itu diatur ketika ada masalah maka masuk kepada PTOIN atau pengadilan tata usaha negara. Nah, kalau hukum privat ini yang didirikan selain dari badan hukum publik itu sendiri atau tidak menyangkut kepentingan dari publik itu seperti koperasi misalnya, yayasan misalnya, perusahaan misalnya, perusahaan yang bukan BUMN ya, perusahaan milik pribadi atau swasta misalnya. Nah, ini masuk kepada badan hukum privat. Oke, next. Waktunya sudah 56 menit ya. Nah, ini kedudukan hukum perdata Islam di Indonesia. Kita persingkat saja. Oke, slide-nya agak ke atas sedikit. Oke, kita berbicara kedudukan hukum perdata Islam dalam tata hukum di Indonesia. Nah, kedudukannya adalah pertama, kita lihat di slide. Apabila hukum perdata Islam dan kekuatan hukumnya dianalisis secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia, dapat dikatakan bahwa asasnya adalah Pancasila dan Undang-Undang 1945. Jadi hukum perdata kita, hukum perdata Islam di Indonesia ini, kekuatan hukumnya adalah asasnya itu Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang sebagai dasar negara. Oke, selanjutnya. Kemudian dijabarkan melalui Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama dan beberapa instruksi pemerintah atau instruksi presiden. Nah, itu masuk kepada munculnya kompilasi hukum Islam atau KHI tahun 91 yang menjadi pedoman bagi para hakim di peradilan khusus atau peradilan agama di Indonesia. Nah, jadi tadi secara umum garis besarnya adalah asasnya Pancasila dan Undang-Undang 1974 yang dijabarkan atau yang dikerucutkan lagi itu menjadi undang-undang pembahasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dan juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89 tentang peradilan agama dan juga tentang KHI. Di KHI, kompilasi hukum Islam tahun 1991. Nah, next, selanjutnya terakhir, terakhir ya. Hal ini merupakan pancaran dari norma hukum yang tertuang dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, pemberlakuan dan kekuatan hukum Islam secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia adalah Pancasila dan pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi kekuatan hukum Islam, kekuatan hukum perdata Islam, nah secara ketatanegaraan di negara Republik Indonesia itu adalah Pancasila tadi dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Itu sebagai kekuatan hukumnya atau kedudukan hukum perdata Islam dalam tata hukum di Indonesia itu di bawah atau asasnya
adalah Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang menjadi kekuatan hukum keperdataan atau hukum perdata Islam di Indonesia, atau hukum perdata Islam dalam tata hukum di Indonesia. Itu di bawah naungan atau asasnya adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ini waktunya sudah hampir 1 jam ya, 59 menit. Bapak rasa cukup dulu. Nah, ini juga slide-nya sudah habis. Kalau kita jelaskan lebih banyak lagi, khawatirnya terlalu panjang dan kawan-kawan mungkin bosan ya melihat videonya karena terlalu panjang, dan penjelasannya juga Bapak kurang maksimal ketika di video ini. Dan harapannya ke depannya nanti perkuliahan kita sampaikan secara offline saja, tatap muka. Kiranya kawan-kawan lebih komunikatif lagi dalam diskusi kita, baik dalam pembicaraan terkait masalah hukum keperdataan, sistem kekeluargaan, maupun dalam hukum positif yang lainnya, sehingga kawan-kawan bisa ketika dalam diskusi ini mendapatkan sesuai dengan keinginan yang kawan-kawan atau mahasiswa inginkan. Oke, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Silahkan nanti kita masuk ke grup diskusi ya, ke grup WhatsApp. Dari kawan-kawan yang mungkin masih belum jelas dari paparan yang ada dalam video presentasi ini atau dalam video pengantar ini, silahkan nanti kita diskusikan lagi lebih lanjut dalam grup WhatsApp. Oke, ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Salah hilapnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.